Ayo, malam. Ya malam. Wah pertama Bro Edi. Piye minyaknya sudah dikondisikan Bro Edi. Ya malam. Bro Edi ini sampai mau dikombinasi apa ini? Siba Om ya, nanti Siba ya. Iki ya di tap-tap layarnya dulu. Di tap-tap layarnya dulu yuk. Jadi setelah ya malam semuanya nggak pakai minyak. Jadi setelah saya amati Rainbow Chat ini, kita itu sudah tinggal satu lengkuan lagi di sini nih teman-teman. Ternyata kita sudah dimasuk di item-item ini loh. Ini loh gelombang yang ketiga ini. Ini kan sama, kita di bawah ini. Jadi satu lengkuan, dua lengkuan ini ya sudah. Kita sudah masuk kedua. Tinggal satu kali lagi. Berarti yang dulunya kenaikannya itu sampai kuning ini ya sampai oranye, apakah ini gelembung, nanti akan dimasuknya ke ini, ke sini, areanya sini, bawah ini. Jadi kayak hijau pupus bukan ya, ini kalau di sini kuning dia hole ya, dulu yang di sini hole kuning, terus yang ke depan itu akan di sini nih, berarti garis ke 1, 2, 3, 4, garis keempat masih murah, di fase masih murah nanti. Jadi posisi marketnya akan di fase masih murah. Makasih, seneng Bapak ya. Gitu. BTC naik ya, ya, tapi ini masih ada sideway-nya. Oke sekali ya. Ini terlihat ya teman-teman, ini benang MA-nya. Benang MA-nya kalau ini hijau full block, besok full block, itu akan narik benangnya, nanti akan jadi gimana begini prosesnya ya. Prosesnya akan kenceng naik ke atas seperti ini loh teman-teman, nanti narik ke atas ya. Kedepannya seperti apa lah, ini butuh full block ya, full block dia akan narik ke atas. Prosesnya nanti kalau naik ini nyilang, ini MA25 nya nyilang lah, ini ngikutin MA99 nya ngikutin, tapi mungkin ini sudah tidak panjang, mungkin habis ini sudah gitu. Tapi ini kan tinggal satu kali nih di sini momentum selesai, udah habis ini selesai. Jadi momentum saat ini momentum yang sangat cepat. Saya tetap pesan terus pada teman-teman, momentumnya itu tidak lama. Kalau memang ini adalah hari masuk hari kedua, berarti kan hari kedua ini masuknya ya. Kalau ini besok full block kan ini masuk hari kedua untuk penaikan. Berarti kalau dihitung dari 16 hari ke depan atau 15 hari tambahan ke depan,
Thank you Sebastian, thank you L4 Lasno. Jadi ini kan tanggalnya 22 pertama kali itunya ya, pertama kali kenaikan. Berarti kalau ya sekitar 10 22 9 10 ya, sampai akhir 31 kan 10 lah. 10 tambah ya tanggal 67 lah, 678. Jadi 10 tanggal 10 Juni ke bawah itu sudah mulai dilihat aja apakah toyibnya udah muncul apa belum. Kalau toyibnya sudah muncul itu berarti sudah selesai. Ya, tandanya adalah toyib di sini sudah selesai nanti. Toyibnya di sini ini kalau sudah muncul selesai. Dan ini adalah sebuah momentum yang cepat, yang sebenarnya tujuannya apa toh momentum ini? Tujuannya momentum saat ini cuman menarik FOMO. Nah ini menarik FOMO akhir dari altcoin. Kalau saya melihat tujuan utamanya itu. Dan sekarang saya baru ngerti bahwa ternyata momentum terakhir ini adalah sekalian buat ETC Om, akankah ikut naik? Ya, oke, nanti ya. Jadi apakah momentum saat ini kalau digandengin kita baca secara riwayat ya, itu kan kenaikannya kan berarti dia lebih strong ya. Dan yang lain tidak mengalami kenaikan, hitungannya kan belum mengalami kenaikan. Thank you Bro Hadi. Tapi BTC itu sudah naik sampai setinggi ini. Kalau teman-teman perhatikan. Ya, sama ini. Makasih semuanya. Jadi momentumnya cuman bedanya dia nyentuh di MA99. Kalau pada masa lalu kan tidak menyentuh. Lah di sini sekarang kita baru nangkep ini skenario mereka itu apa. Ternyata BTC sudah dibawa naik setinggi ini, tapi altcoin semua belum. Om, kalau misalkan untuk jangka panjang kira-kira entry di bulan apa? Kalau untuk jangka panjang entry-nya gini, besok kalau Juni itu kan tidak mungkin kamu beli Juni akan koreksi sampai Desember. Kan waktu yang lama. Bagaimana caranya? Itu beli aja ETF down. Nanti ada tandanya. Ketika sudah 48.000 BTC, 50.000 sama 51.800, itu cicil aja. Tiga pos itu dicicil $50, $50, $50. Diemin aja sampai Desember. Nanti uangmu jadi lumayan. Lah nanti dibeliin posisi BTC-nya itu ketika awal Februari, pertengahan lah, Februari 2024 itu buat cari modal. Jadi biar nanti yang beli ke FOMO ya udah, berarti kan memang dia tidak tahu bahwa akan ada jebakan Batman. Kalau saya menangkap seperti itu. Jadi yang saya perlu ingatin ke teman-teman, ini momentum kenaikannya tidak banyak, tidak panjang gitu. Ini cuman akan antara pertengahan Juni ini sudah selesai. Dan itu yang sedang didesain untuk para retail masuk. Kapan waktunya? Ya waktunya ini namanya FOMO terakhir, last. Nah, setelah kita runtutin lagi dari altcoin dan BTC itu ada perbedaan yang cukup mencolok teman-teman. Ini perhatikan ya. Ini penting sekali kalau kita sambungkan dengan ADA ya. Thank you Lasno, Bro Lasno. Kalau kita sambungkan dengan ADA ini kan belum punya momentum ya. Kira-kira dia dinaikin enggak? Dinaikin ke depan. Ketika lasnya nanti BTC naik, ini altcoin akan diseret naik. Dan ternyata altcoin belum dinaikin. Nah disinilah sebenarnya gongnya itu di sini.
Dan kalau teman-teman perhatikan, jangan berpikir akan sama dengan BTC kenaikannya. BTC kan di sini. Tuh, kok di situ gimana Om cara lihatnya? ATH setengah dari ATH, BTC itu di atasnya setengah dari ATH, FOMO-nya pada 2019. Sedangkan ada di bawah setengah dari ATH-nya, spot bawah lagi lebihan. Gitu. Makasih ya, Bro Weni. Jadi ini yang saya lihat bahwa momentum ini akan dipergunakan untuk nyeret altcoin dalam waktu yang sangat cepat. Tujuannya nanti ketika Juni pertengahan sampai akhir itu berita juga sudah ngalor ngidul, itu nanti akan stuck kenaikannya. Ciri-cirinya itu. Nah, kalau sudah stuck, market akan kemana? Ya turun balik arah. Orang jadi takut. Dari rakus menjadi takut. Rakus itu FOMO itu terjadi karena market yang antusias digenjot dengan berita-berita yang baik untuk menyupport psikis para retail untuk masuk ke dalam FOMO itu. Lah Om, beritanya belum itu. Siapa bilang belum disupport? Berita narasi yang sedang dibangun adalah Amerika chaos, dolar kalah, dolar seolah-olah tergelepar, Amerika tidak bisa berkutik apa-apa, hero-nya adalah emas dan kripto. Ini sedang diangkat. Pertanyaannya, apakah Amerika secupu itu? Tidak semudah itu, Ferguson. Gitu ya. Jadi kita harus melihat bahwa Amerika ini sedang memainkan peranannya seperti paus yang diam dan sedang memasang mulutnya untuk makan itu. Kalau ada gambarnya di Telegram seringnya makan loh ya, yaitu gitu ya. Ferguson itu temannya apa? Di Suwarno. Ferguson itu temannya Pak Edi Sunawan. Gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Ini yang menarik di situ. Teman-teman harus perhatikan kenapa kok altcoin ini tidak dinaikkan. FOMO-nya BTC tinggal rakir di las. Nah ini yang sedang sebenarnya skenario yang sedang dibangun. Ini lihat aja, ada ini ndak naik blasok ndak gitu. Mosok ini sudah diserok loh, ini dari sini diseroki semua loh nih. Ini gede-gede kan. Nah terus dijualnya kapan? Mosok ya dijual ya wes apa ordernya ada ini atau wheelsnya ada ini mau bagi-bagi hadiah center class gitu ya, kita bagi aja. Tidak mungkin logikanya gitu ya. Logikanya apa? Logikanya dia akan naikin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya barang dagangan yang dia beli di sini kejual di sini, barang FOMO terakhir pada BTC. Setelah itu bisa ndak FOMC itu dinaikkan suku bunga banknya? Bisa. Nanti soalnya pada tanggal 13 sampai 14 Juni ke depan itu adalah jadwal FOMC. Ini yang teman-teman juga perlu perhatikan. Jadwalnya itu jatuh pada tanggal 13-14. Nanti waktu surat hutangnya beres enggak? Ya jatuh temponya bisa beres dulu. Buat apa? Buat support naik biar FOMO-nya kenceng. Didorong itu dengan berita bagus pada tanggal 1. Nanti meledaknya di mana? Meledaknya malah di FOMC karena orang menduga semua sedang baik-baik saja. FOMC kayaknya enggak dinaikin, enggak di itu gitu ya. Bisa enggak itu jadiin bom atomnya? Bom atomnya bisa di situ kalau saya berpikir kebalikan dari banyak orang.
Targetnya ada ke berapa? Targetnya ada ke itu. Kalau targetnya ada secara riwayat ya. Secara riwayat dia itu jadi kan gini. Ini adalah ATH, ini adalah setengah dari ATH, kan bisa dua ini ya. Diambil spotnya. Spotnya di sini, ini adalah $1. Nah, spotnya di bawahnya aja. Bawahnya spot kan tadi, berarti $1. Untuk ada $1, pomonya untuk yang di bawah itu dia di 0,7. 0,7 sampai $1 untuk ada. Jadi di spotnya bawahnya ini. Kan dia tadi di spotnya kan. Bukan di setengah dari ATH-nya ya. Jadi gitu. Di bawahnya. Nah, kan kita belum tahu apakah dia nanti di sini atau di sini. Makanya lebih baik diamanin nanti kalau take profit kapan? 0,73 take profit dulu. Margin. Nanti kalau FOMO sampai $1 baru margin lagi. Gitu ya. Itu jauh lebih aman. Shiba udah mulai ya Om. Ya semua sudah mulai ini. Doge ya, habis ini ya Doge ya. Juga apa itu dulu. Tapi sebelum Doge masih ada banyak yang lebih bagus. Tadi saya akan bahas satu-satu dulu aja. Terus untuk Shiba ini banyak yang itu ya. BNB ini ya teman-teman jangan dilupakan. BNB ini bagus loh. Kenapa saya ngomong bagus? Jadi riwayat BNB ini teman-teman perlu ngerti dulu. BNB itu naiknya hampir mirip dengan BTC loh, saya kasih tahu. Naiknya hampir mirip, strong ya. Jadi BNB itu saat pada 2019 itu strong dan dia lebih cepat naiknya pertama dulu. Jadi BNB itu akan targetnya kemana? Bisa jadi BNB itu sama dengan BTC di sini. Ini kalau yang FOMO ya. Tapi kalau yang enggak FOMO di mana Om? Ya sebenarnya dia pernah menyentuh sih. Paling bisa double bottom di sini nih. Ini spot dan resist yang pernah disentuh. Bisa jadi dia double bottom di sini atau dia terus lanjut di sini. Kalau double bottom pun dia akan di area 0,39 atau 0,3 390. Kalau sampai FOMO dia akan ke 450. Jadi ya 390 sampai 450. Untuk BNB itu punya target segitu. Gitu ya. Terus untuk ETH ya. Untuk ETH walaupun ini perlu diwaspadai tapi secara candle itu adalah tetap dia nanti akan digoreng enggak ya. Goreng itu nanti setelah perjalanan ini bisa. Nanti kalau ETH itu kedepannya itu sampai 2000 dibanding ke bisa tapi setelah naik dulu. BNB itu akan ke situ bisa, tapi naik dulu bareng dengan BTC. Jadi nanti koreksinya BTC itu ngikuti semua koin akan rata, ikut turun, bukan berarti tidak turun ya. FOMO ditinggal turun itu. Jadi cepat tapi altcoin juga akan rata kanan habis itu. Jadi makanya kalau saya ditanya apakah saat ini waktunya long term, enggak. Orang-orang bilang pada ini momentum beli mumpung murah. Kalau saya enggak percaya malahan gitu. Kok gitu Om? Lah iya secara riwayat memang seperti itu kok. Gitu. Jadi malah harusnya adalah momentumnya cuman cepat, dia momentumnya cuman cepat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya cuman untuk membawa FOMO aja. Jadi kalau untuk ETH itu sampai di sini targetnya 2450. Setelah itu apa? Tidak ada manis-manisnya lagi dibanting. Sampai mana? Sampai Desember. Dan terus bahas juga nanti Om ada waktu ETC. Ya oke. ETC ya. Nah, kurang lebih sama dengan BTC tapi ini lebih dalam ya. Kalau ETH itu nanti akan nge-cross lagi di 900 sangat mungkin karena secara riwayat seperti itu. Dia akan itu ya turun sampai di bawah sini juga bisa. Karena sama nanti tak bahasin ya ini untuk ETH. Ini sebelum halvingnya sama cross di sini. Harganya balik lagi ke 900. Polanya seperti ini.
1 tahun sebelum halvingnya sama seperti ini nih. Ini ya untuk ETH sama enggak? Seperti apa sih Om ETH itu? Ini setengah tahun seperti ini, dia lebih naik turun berat ini lebih ya. Jadi kayak naik roller coaster gitu malam. Banting lagi, dan kalau kita tarik di sini cross sama kan temu. Jadi ya. Itu secara riwayat seperti itu. Minimal saya pengen membukakan kepada teman-teman seperti ini keadaannya 1 tahun sebelum halving. Jadi jangan teman-teman ke FOMO atau ikut-ikutan cuman mendengarkan narasi-narasi bahwa 1 tahun sebelum halving itu kita beli sudah murah, kenyataannya opo gitu ya. Itu teman-teman perlu ngerti dulu. Jadi saya bukain ini riwayatnya seperti apa. Jadi tidak terjebak. Kita ini tidak ikut-ikutan akhirnya. Ya kalau SRP nanti pembahasannya beda dengan versi yang berbeda. Saya setuju dia akan keluar dari boxnya nanti. Khusus SRP nanti kita simpan dulu ya. Nanti seru kalau untuk SRP. Jadi beda kalau untuk SRP saya setuju untuk dia keluar dari boxnya ya. Dari jalurnya bisa keluar, saya percaya. Om ada sell order besar di 27.700, nggak apa-apa gitu loh. Jadi kan memang apa seperti itu tuh gini loh, berita itu boleh ada. Saya selalu di sini tuh mengingatkan ke teman-teman bahwa berita itu jangan alergi, karena berita itu butuh membuat koreksi. Kalau buruk kan membuat koreksi, tidak apa-apa, itu napas alami, biar aja, semua itulah alami, natural. Yang penting momentumnya kamu tahu. Candle ini adalah yang hidup, candle ini yang real. Jadi semua berita itu menyempurnakan semua candle yang sudah jadi ini. Jadi berita itu nanti teman-teman kalau biasa di room ini nanti berita itu tidak jadi alergi. Bener. Lama-lama nangkap sendiri apa yang saya katakan. Karena berita itu adalah membuat momentum itu menjadi sempurna. Kalau saya. Konflik om. Om konflik om. Om. Ya. Apa gitu? Altcoin balik ke harga Januari mungkin dah om. Ini apa ya? Altcoin balik ke harga Januari. Iya, bahkan lebih dalam lagi. Kalau altcoin ya nanti lebih parah. Jadi kalau altcoin nanti lebih parah loh, ya. Kalau dari Juni nanti tumbangnya di sebelum halving di sini ya, di apa Maret, sebelum Maret nanti akan Februari bukan Maret. Nanti ini kan halving Maret. Nanti bergeser 22 sampai 30 hari kan. Berarti dia akan mengalami pergeseran juga. Nanti teman-teman beli bukan di Maret, di April di Juni, di Februari 2024. Untuk awalnya gitu ya. Jadi altcoin lebih berat lagi altcoin. Nanti kita bahas semua ya. Nanti kita bahas semua. Ini ETH sudah tahu ya, momentumnya seperti ini. Ini polanya seperti ini, momentumnya seperti ini. Nanti ditunggunya kapan? Tunggunya sama dengan BTC. Waktunya sama enggak? Sama waktunya. Kemarin kita sudah bahas untuk waktunya ya. Tanggalnya sama, pembukaannya sama. Dan lah saat ini apakah pembukaannya sama? Sama. Nih lihat. Ini kita sudah bahas itu dari mana? Candle engulfing ini sudah terjadi. Sebenarnya kita sudah membahas candle engulfing ini dari tanggal ini. Desember tanggal 20. Ini awalnya candle engulfing. Sama enggak dengan BTC? Sama. Itu kalau di video YouTube itu ada rekamannya. Candle engulfing ini muncul. Karena kita kan enggak full gitu ya. Masih menduga, masih belum pasti. Tapi setelah dia sideways meroket ya udah. Inilah tandanya engulfingnya. Tapi kita kan sudah beli di sini. Tandanya sama enggak? Sama, candle engulfing tanggal 20 Desember.
Dan momentumnya ke depan akan sama, close-nya akan sama juga di akhirnya di sini nantinya. Pemimpinnya siapa? BTC. Menurut saya ini nanti momentumnya akan sekitar tanggal-tanggal ya. 8 ke bawah lah, antara 5 sampai 8 itu close. Candle toyib akan muncul. Kalau ini benar maraton ini ya. Ini FOMO-nya belum benar-benar terbentuk sampai 14 hari ke depan ya. Itu akan selesai close. Dan setelah itu orang akan bingung. Ini naik enggak naik, bingung. Yang sudah beli itu bingung. Ya, beli di atas-atas ini bingung. Siba kemarin sudah dibahas, harusnya sudah toyib ya. Asian Sol ya. Ya, Sol itu ada berita jeleknya soalnya. Itu mungkin Bang Gabriel yang tahu. Loh, BNB besok. BNB itu akan naik. Tetap akan naik. Areanya adalah 390 sampai 450 itu ya. Jadi jangan dipikir nanti Om Iwan itu anti BNB, anti Binen, enggak ya. Saya itu temennya Pak Edi, salesnya Binen malah, tapi ora dibayar. Enggak guyon ya. Saya itu tidak alergi terhadap Binen ya. Jadi jangan berpikir Om Iwan yang apa Binen turun apa listing pertama kalau enggak turun 94 kok kayak antipati sama Binen. Tidak, saya itu ngomong jujur, saya tidak ada alergi dengan semua exchange ya. Saya tidak ada kepentingan, cuman gitu aja, tidak punya kepentingan dengan Binen. Jadi saya cuma natural aja, sesuai sudut pandang saya aja. Jadi tidak ada saya mengkerdilkan Binen juga enggak. Kalau saya bilang Binen naik ya naik, saya suka BNB itu, saya suka karena stabil gitu ya, kuat, konsisten, keterbukaannya baik, itu layak untuk di hold gitu. Oh, tas melebu aku ya, BNB enggak apa-apa, santai aja, seharusnya dari kemarin itu. Terus kita Shiba ya kayaknya itu ya, SRP ke 32 akhir tahun, mungkin sebelum akhir tahun aja masih ya, itu tergantung nanti ya, apakah dia akan buat gebrakan. Kita baru menunggu itu keluar dari boxnya ya. Kalau menurut saya prediksi saya $2, prediksi saya $2 tuh yang akan ditempuh $2 tuh. Untuk Shiba ini tidak usah takut, gini ini Shiba ya. Ini 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Ini adalah toyib ya. Seandainya belinya di sini atau di sini salah oleh sama loh, tidak masalah. Ya. Yang penting sudah lebar-lebar. Loh Om, ini nyentuh di sini. Biasanya kalau nyentuh di situ ada 2 pola yang akan terjadi. Satu adalah dia membentuk toyib lagi di sini dan membentuk W. Jadi W gini loh. Ini cuma nyentuh di sini dan W naik, tujuannya tetap MA99. Nah nanti di MA99-nya itu baru nanti prosesnya apakah dia bisa nembus. Lah gimana untuk bisa nembus, bahwa ini kan di sini kan bearish ya toh, ini kan bearishnya. Lah gimana untuk tandanya biar tahu Om bahwa ini sudah bullish? Tandanya adalah resist yang ada di sini. Ketika dia bisa nembus dari resist ini, berarti dia akan berubah fase. Ini yang namanya fase bearish, itu akan menjadi fase bullish ketika dia bisa jebol di sini dan bertahan. Nanti ditahan di MA99, dia bisa momentum. Nah ini namanya berubah fase. Dari alamnya bearish memegang kontrol menjadi bullish memegang kontrol, itu adalah prosesnya seperti ini. Tandanya apa? Resist di sini. Itu semua koin teman-teman. Ini dasar, ini ilmu dasar. Baik yang di bawah maupun yang di atas, dasarnya seperti itu. Ini ilmu dasar. Jadi kalau teman-teman bingung, Om ini mau naik ini mau bullish memegang kontrol enggak? Tandanya cuman yang teman-teman pegang adalah garis di komputermu, titik ini. Level inilah yang akan membimbing teman-teman
dan melihat apakah momentumnya dia langsung kebanting lagi ke bawah. Kalau kebanting lagi ke bawah berarti bullish-nya tidak mampu untuk mempertahankan kalau jebolnya sampai jauh. Tapi kalau dia gini naik terus di sini, Om, tapi jebolnya di sini, selama MA99-nya itu naik ke atas tidak usah takut, jebol sedikit biasa-biasa. Ketika bullish memegang kontrol, dia mau tembus sedikit tidak masalah. Yang penting bullish-nya masih memegang kontrol. Gitu ya. Itu tandanya. Lah terus targetnya di mana, Om? Targetnya untuk Shiba kemungkinan antara 17. Jadi tidak bisa ya kalau kill zero ya. Jangan bermimpi terlalu kejauhan kalau untuk saat ini. Lebih baik saya ngomong terus terang, itu adalah momentumnya di 17 sampai 21 atau 28. Nih. Ini 3 ini ya. Ini 21 sama 28 ditarik di sini. Kenapa gitu, Om? Ya taruh aja seperti ETH di atas ini ya. Nah, kita kan belum tahu yang mana yang jadi setengah dari ATH-nya lah. Kita ambil yang spotnya. Nih ya. Ini 3 spotnya dari setengah dari ATH. Itu ya caranya kunci. Kuncimu seperti itu. Tadi apa tadi? ETC. Jadi cara nguncinya gitu ya teman-teman. Itu semua koin cara menguncinya seperti itu. Jadi mau naik mau turun kunci di sebelahnya. Itu resist itu yang akan memberikan input yang pertama sangat mudah buat teman-teman. Oh ini sudah tembus, tidak mampu ini. Gitu. Ya kita harus legowo kalau sudah gitu. Jangan denial, ngeyel gitu kita. Oh tidak bisa, ini bisa naik lagi ya. Ya biasanya kenapa kok kalau saya secara pribadi kalau sudah sinyalnya seperti itu, diri saya yang saya lawan. Secara psikis mental saya, walaupun mental saya berani pun, diri saya yang saya lawan. Untuk apa? Untuk tunduk terhadap apa? Ilmu. Kalau saya gitu. Kadang ndak itu naik lagi, ya tak biarin. Beda. Karena apa? Kadang rasa ngeyel dalam diri saya secara pribadi pun ya masih ada kan. Jadi saya tundukkan dengan cara apa? Melihat riwayat, melihat momentum dari apa secara ilmunya, ya kita harus tunduk dengan itu. Kalau saya secara pribadi seperti itu. Kadang kita perlu ngerem lah apa yang di dalam kita yang menggebu-gebu itu. Ini untuk ETC sebenarnya kan kemarin itu sudah momentum ini. Kenapa ETC itu dibawa naik seperti ini? Karena dipikirkan akan menggantikan, saat itu akan menggantikan perannya Daniel Hashimoto setara, iya kan? ETC ini kan, iya betul ya. Ethereum Classic itu yang digadang-gadang akan menggantikan itu ya, betul enggak? Miningannya. Makanya dia naik dulu dan ternyata enggak mampu. Tapi apakah ini akan naik? Sebenarnya ini memang sudah ada toyib. Ya, sudah ada toyibnya. Jadi kalau sudah ada toyib sebetulnya aman. Aman secara apa? Garis ini susah ditembus. Untuk dalam waktu dekat ini garis ini susah ditembus. Cara ngitungnya gitu. Garis ini susah ditembus. Om bisa ndak Om kalau momentumnya ada 2 fase ini. Kalau dia mau naik V, tapi kalau dia umpamanya nanti rada ada W-nya gini ya, nanti nunggumu di sini. Di sini ini. Ini 2 ini. Dia tarungnya di sini, nanti perangnya di sini. Dia mampu ndak atau trap ke bawah? Kalau dia trap ke bawah berarti tidak mampu. Tapi kalau dia mampu di atas, yang ditandai adalah ini. Disinilah dapat kunci poinnya. Poinnya untuk mengunci dia dari downtrend atau bearish menjadi bullish itu dikuncinya di sini.
Ya. Dikuncinya di harga ini. Kalau dia bisa nembus di ini, berarti fase bearish memegang kontrol menjadi pra bullish. Gitu ya. Nah, ini nanti akan menarik MA99-nya. Tergantung MA99 ini bisa mempertahankan atau tidak. Nah, kalau melihat momentumnya yang saat ini, mungkin kalau seandainya kejadian dikasih satu kali kesempatan ya sekali naik nih. Setelah itu ya tidak lama. Ya ikutin aja, dilihat aja pokoknya ketika nanti BTC-nya drop ya mulai lepas. Gitu ya. Kapan? Perkiraanku sebelum tanggal 10 ini. Sebelum tanggal 10 Juni. Toyib itu apa? Toyib itu adalah candle yang lepas dari benangnya, 3 benangnya. Toyib itu candle yang lepas dari 3 benangnya. Nah, kalau lebih detail bisa lihat video saya di YouTube Iwan Crypto, bisa dilihat di situ. Gitu ya. Penjelasannya. Jadi nanti kalau yang di sini kan sudah ada itu, nanti lihat aja di YouTube-nya ada. Candle Toyib itu adalah candle yang memandu candle terbawah dari harga di bawah. Kalau di atas itu candle untuk mengetahui kapan kita jual barang. Gitu. Makasih Bro Sebastian. Gitu ya Bro. Kalau ETC enggak apa-apa, sudah diamin aja. Moga-moga ada momentum. Kuat enggak nih? Apa gitu? BTC gimana Om, kuat enggak nih? Loh lah piye to ki? Ya kuat lah. Lah wong kayak gini lho ya. Ya Om, makasih ya, sama-sama Bro. Loh, lah wong wis kenceng ini kok saya takon kuat ndak iki piye to ki? Kuat ra kuat, telung sasi. Pak Edi iki lho. Aduh, aku sing Bro Abdu ini momentum, jangan tanya kuat atau ora. API 3 koin jangka pendek. Semua koin saat ini kalau mau bilang jangka panjang, contoh BTC, jangka panjang kan. Tapi saya mau ngomong terus terang, jangka panjang pun pertanyaan saya, ini BTC kan jangka panjang, ya toh. Secara riwayat itu nanti momentumnya akan seperti ini. Ini sampai Juni ya. Nanti dibanding gini mentalmu kuat enggak? Aku pertanyaanku di situ sih. Kalau bicara soal jangka panjang. Ini nanti dikoreksi sampai Juni sampai Desember itu mentalmu kuat enggak? Kalau bicara jangka panjang. Lah kenyataannya besok akan terjadi seperti ini. Kok bisa gitu? Riwayatnya adalah 1 tahun sebelum halving. Jadi semua produk saat ini jangan berpikir jangka panjang dulu. Saat ini bukan momentum yang baik. Yang ini yang perlu saya terus ulangi kepada teman-teman. Kenyataannya momentumnya seperti ini. Setengah tahun dikasih napas. Sebenarnya kan belinya harusnya dari Desember kemarin. Sampai ini malah sudah mau las. Tinggal 1 bulan lagi toh. Ini tinggal ampas. Kalau saya bilang ini saat ini itu tinggal ampas. Tapi ampas yang berharga mungkin. Karena apa? Altcoin yang belum naik. Dibuat memang ternyata altcoinnya dinaikkan di last posisi waktu ujung ternyata. Nah, disinilah yang menjadi menarik. Nanti itu orang akan bereforia secara berlebihan. Wah bener iki, berarti ini mau halving. Nah orang tidak ngerti. Ya memang bener kalau mau halving. Lah halvingnya kapan? Desember 2024. Ya 2020. Berarti 4 tahun lagi 2024. Ya bener, halvingnya 2024. Pertanyaannya, sebelum halving ini ada apa? Itu yang jarang dibahas. Semua orang cuman seolah-olah
memberikan satu harapan atau mimpi indah. Halving ya ning njaba. Wis engko yen nyangkut yo engko mbok nggo tahun 2025. Lah terus kalau kita mau belajar sebenarnya kan ya perlu nyangkut toh. Gitu loh maksudku. Nangkep ya? Ya kalau kita mau belajar kan ndak perlu nyangkut setengah tahun ki nyangkut sakit lho kowe. Ini kenyataan yang terjadi itu seperti ini teman-teman. Jadi ini minimal itu biar teman-teman itu mikir dulu. Apakah benar saat ini layak untuk menjadi jangka panjang? Loh ini bukan saya yang ngarang loh. Ini saya membukakan sebuah riwayat masa lalu 1 tahun sebelum halving ini polanya kayak gini. Dan ini jarang ada yang buka ini. Orang cuman memberikan satu harapan, titik, selesai. Halving meh naik, sebelum halving tuh kuno. Gitu ya. Profit dulu, bro. Kenapa? Iya, betul. Ya, jadi nanti Juni, teman-teman, Juni mulai tanggal 8 sampai Juni akhir itu dipantau ketat. Kalau sudah ada toyib, saya nanti pada Juni akan keluar market 80%. Kalau sudah kondisinya di atas ini. Tandanya apa? Nah, ini yang penting. Piye Om, carane tahu marketnya saat ini caranya gimana? Tandanya jelas. Satu adalah benangnya sudah di atas. Kita sedang di mana Om? Kita sedang di sini. Nih, polanya kan di sini, bedanya kan cuma di sini. Dia nyentuh MA25, nyentuh MA25, kita sedang di sini. Kita akan menuju FOMO akhir. FOMO akhir itu yang akan mempompa altcoin untuk naik. Thank you Lasno, gitu ya. Terus yang perlu kita sudah ada di benang MA99-nya kan sudah di atas setengah ya. Ini sudah mulai menengah sama ya. Terus cara melihatnya gimana Om? Ini cara melihatnya, ini yang tadi tanya Toyib ya. Ini tak jelasin Toyib itu apa. Toyib untuk bullish memegang kontrol itu untuk take profit sempurna maksimal kita. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Ada tandanya, ada sinyalnya ya. Ini balok, ini benang ini sama balok ini meloncat ya, itu ya. Disitulah di titik tertinggi hantam jual. Jual apanya? Kalau untuk yang terakhir ini kan last, untuk FOMO terakhir, jadi saya akan jual 80% dari portofolio saya semua total gitu ya. Kok gitu Om? Iya. Mungkin ini sudah sampai harganya 48.000. Sudah. Tandanya yang kedua apa? Tandanya yang kedua nanti ketika ini Om masih ada 20% Om. Iya. Nanti saya akan jual ketika gunungnya ini sudah meletus ya. Gunungnya meletusnya gimana? Gunungnya belok MA99-nya. Kelihatan ya? MA99 belok ya. Ini market dari bullish memegang kontrol menjadi bearish memegang kontrol. Tandanya apa Om? Untuk fix itu bahwa saat itu adalah bearish memegang kontrol. Di resist sebelahnya ini sudah ketembus. Ini tanda. Paling simpel tandanya di situ. Ide ya. Jadi kalaupun dia naik, kalau sudah tembus di sini itu sudah susah. Paling di MA99 tumbang lagi. Sampai dia memerlukan momentum lagi di bawah ini, toyib di bawah ini. Ini kalau tak bukain ya toyib lagi, baru dia mau naik. Time frame-nya 1 hari. BTC perkiraan akan naik ke 35 lebih. Perkiraan kalau saya ditanyai perkiraan berapa? 42 sampai 48.000. Dan secara riwayat itu masih kecil sekali. Makasih Bang Ar. Gitu ya. Lah terus
disinilah 20% saya akan jual kembali sisanya. Jadi memastikan dia memang betul-betul turun. Terus tidak beli lagi Om. Oh ya tidak semudah itu. Saya tetap akan beli $100. Ini namanya ETF down. Ya, itu sinyalnya itu. Anggap ya. Di sini saya akan beli ini. Uang receh. Enggak beli banyak-banyak, enggak. Saya enggak serakah. Ya. Saya enggak serakah. Saya cuman simpel, sederhana. Saya cuman suka belajar, suka margin ya, suka kalau margin. Tidak semudah itu bagus. Gitu ya. Jadi nanti kalau sudah naik di 48 siapin ya. Buat jual 80%, lidon $100. Naik lagi Om 50.000, kan masih ada 20%-mu. Jadi kan ikut naik. Beliin lagi ETF down lagi $50. Naik lagi Om masihan 51.800, mentok itu di situ. Ya, mentok itu di situ. Beliin lagi $50 tipe down. Diamin sampai Desember. Lihatlah hasilnya. Ya. Jangan short all in. Weh, iki ono menai. Jangan short all in ya. Karena kalau futur nanti itu ilmunya beda. Nanti ketika mbok kepras di 48 dia bisa naik lagi di naik 50 kamu kena gitu loh. Ya. Om saking Budi saking Semarang saya. Gitu ya. ETF-nya ETF BTC aja. BTC down aja. Enggak usah yang lain. Karena belum tentu itu kebuka lagi. Belum tentu itu ETF nanti bisa, menurut saya kalau bisa jadi takut. Belum tentu enggak takut bisa. Nanti di 51 itu takut ditutup aja bisa. Nah, kalau ditutup ya wis. Kalau ditutup ya terpaksa. Terpaksa apa ya beli no short. Lah ndak ana barangnya kok lah piye. Kalau ndak ana medane itu kan ya daripada ndak mbok isi ya isi aja $50, ndak apa-apa. Keringnya liquid mbok buat 60.000. Ya, itu beda lagi. Kalau ETF-nya sampai ditutup piye? Nanti ana strategine ning Telegram gue tak kayak info. Ya. Mau ETF ditutup enggak apa-apa ya, ada caranya, ada Saudi gitu ya, di Telegram nanti di info biar bandar yang pusing ya. Ini siji sak kelompok siji iki rewo-rewo Yahudi. Om, patokan untuk bagi yang pegang altcoin bagaimana? Bisa pakai patokan BTC? Om, jadi gini, kalau patokannya tetap BTC, nanti kalau BTC tumbang ya tumbang, rata. Karena kemarin sudah dijelasin di yang kemarin. Apakah kenaikan itu sama momentumnya, sama tanggalnya ini loh. Ini 26 Juni. Ada pun sama, enggak sama. Ada terakhir 26 Juni. Nih. Sama toh? Sama. Waktunya klek sama. Jangan dipikir enggak. Enggak ada telegramnya sudah close kita. Sudah close stop. Sudah banyakan orang. Kalau untuk patokan ini membagi altcoin dan BTC-nya, kalau saya secara pribadi dari awal memang saya itu BTC 70%, BTC up 10%, ada up 10%, SRP 10%.
Jadi untuk altcoin itu saya cuma kasih 20%. Bahkan ke depan kemungkinan saya akan lebih konsentrasi kepada BTC kalau sudah halving. Nanti ketika halving itu saya akan memberi porsi untuk BTC saya itu tetap 80%, BTC up itu 10%, altcoin saya kasih 10%. Saya tidak akan memberikan altcoin lebih dari 10% ke depannya. Karena setelah saya pelajari secara detail, riwayat yang paling stabil itu adalah BTC. Dan kalau kita bicara soal kestabilan margin, kita harus cari market yang stabil. Itu poinnya. Jangan dipikir BTC itu marginnya kecil, enggak. Walaupun dia mahal, marginnya gede, selalu gede. Orang kadang tergiur dengan momentum aja, momentum seperti mungkin ada pada momentum saat itu ya, kok seolah-olah terbang sekali. Tapi kalau teman-teman perhatikan, BTC ini juga tidak kalah oke sekali. Ini kalau teman-teman perhatikan dari momentum dari halvingnya aja itu dia juga sudah sangat luar biasa kenaikannya. Untuk BTC ini lihat ya, ini 17 lah, begitu usah. Ya. Di sini ya 11, ini tanggal 20 ya, ini 4000. Dia naik menjadi berapa? Di ATH ini taruh aja 64 aja ya. Itu dia naik berapa persen? Berapa kali? Naik itu 1700%. Jadi kenaikannya tidak ecek-ecek. Itu yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa bukan selalu itu altcoin yang the best. Tapi kalau teman-teman perhatikan di dalam momentumnya BTC, itu stabil dan memiliki nilai sebetulnya. Berarti yang bagus sebenarnya BTC. Ya iya, yang benar itu adalah kita berinvest di BTC dimaksimalin. Berapa persen? 70%. Itu harus ada. Jadi stabil, psikismu stabil. Ini kalau teman-teman beli BTC pada waktu ini ya, ini stabil kok. Naik seger semua ini. Kita sudah take profit margin, take profit margin, take profit margin, take profit margin, take profit. Ini semua toyib yang kita take profit margin. Saya cuman gagal di satu ini karena terlalu semangat dan pengen lihat naik ke atas. Karena sudah di sini sudah MA25, saya terkecoh di sini. Tapi 5 ini kita makan semua ini. Ini take profit margin semua dan saya beliin di sini nih. Ini take profit saya tak beliin di sini nih. Jadi benar-benar gulung di atas ini juga. Kita beli dari 15.850. BTC apa aja saya beli dari 2,5 per dolar. 2,5 dolar ya. BTC. Beli koin micin belum naik keburu delisting. Nah itu ya juga perlu dipikirkan seperti itu. Kalau saya melihat momentum, makanya gini teman-teman, jangan terkecoh bahwa koin-koin kecil itu adalah super hebat gitu. Belum tentu. Yang the best apa? BTC, kesestabilan dan kenaikan. Dua momentum yang berharga yang dimiliki BTC itu adalah kestabilan dan kenaikan yang cukup oke. Bahkan sampai di saat ini semua tidak naik kan, rasanya kan semua naiknya tidak seberapa. Ini BTC tetap strong di 1 tahun sebelum halvingnya itu tetap strong. Kalau altcoin kan kenaikannya rata-rata di sini, bumi dan langit ini kenaikan momentumnya, gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman itu mulai dipikirkan bahwa oh ternyata kenyataannya itu seperti ini, gitu loh. Jadi kita punya satu pondasi yang baik di dalam investasi. Investasi itu dasarnya sebenarnya teman-teman. Setelah saya renungkan dalam 2,5 tahun ini, itu adalah kita harus melihat dari fundamental produk atau project ya. 2, ini bisa dipakai saham, kripto maupun forex sekalipun. Forex mungkin itu ya. Forex tidak bisa ya mungkin ya. Karena fundamentalnya mungkin bingung orang ya. Terus yang kedua adalah fundamental harga.
Fundamental harga itu apa? Toyib. Candle Dang Toyib itu. Fundamental harga itu candle Dang Toyib. Harga terbawahnya. Nah itu bisa lihat nanti di video YouTube saya. Cari aja yang Toyib, candle penjelasan Bang Toyib itu 9 menit. Lihat aja di playlist YouTube Iwan Crypto di playlist 3 penjelasan yang koreksi 25 sampai MA25 dan MA99 itu bagus sekali. 3 video itu selesaiin untuk dilihat. Nanti teman-teman akan merubah mindset dalam investasi teman-teman. Jadi apa sih dasarnya Om biar bisa kita itu margin terus? Bisa enggak kita tuh investasi itu margin terus? Bisa. Bukan enggak bisa, bisa. Kalau 3 ini mbok penuhi semua. Kalau 3 ini mbok penuhi semua. Ini akan membuat teman-teman itu memiliki harga murah, memiliki fundamental bagus, memiliki money management yang baik. Money management yang baik itu seperti apa? Money management yang baik ini yang sulit di sini, money management. Dan yang kita bahas di room ini adalah money management. Sebenarnya room ini lebih kuat ke tujuannya adalah ke yang ketiga, money management. Mengolah harga termurahmu, sudah dapat fundamental bagus, sudah dapat harga termurah itu Toyib, masih bisa memaintain dari portofoliomu. Nah itu penggabungan, kamu memakan semua margin dengan maksimal. Caranya gimana money management ini? Lah seringkali yang pro itu cuma berhenti di 2 ini. Orang bisa cari produk bagus bisa dengan pengalaman. Orang bisa cari harga bagus bisa dengan ilmu, ya, dengan pengalaman. Banyak orang-orang hebat yang sudah tahu gitu. Thank you. Nah, tapi yang ketiga ini jarang dipakai oleh yang pro. Seringkali ini beli ya di Toyib sini ya. Ini harga sudah murah ini. Nanti di sini ini sudah di TP full. Tapi nanti uangnya habis ketika di blind spot. Ini blind spot nama nih. Sideway panjang dibeli jual, dipikir sudah selesai, di sini dia naik ternyata tumbang lagi. Nanti masih ada galonya lagi. Di blind spot ini orang bingung. Ya kalau yang sudah nangkep bisa, oh ya bisa pas momentumnya dapat. Tapi kenapa kok saya sukanya take profit margin, take profit margin, take profit margin? Ini Toyib semua yang saya take profit margin. Karena memang momentum untuk koreksi. Jadi pembelian saya di sini, modal di sini, saya cuma take profit margin, take profit margin, take profit margin. Saya ambil semua, saya beliin. Ketika bullish memegang kontrol, dia akan ngepost di MA99. Di sini nanti saya take profit margin lagi, Toyib lagi ini 2. Yang di sini gagal. Ini yang namanya money management. Jadi menjual semua Anda. Ini mengunci. Semua area ini sedang kamu makan habis secara marginnya. Ini yang namanya money management. Gitu ya. Nah ini yang jarang dipelajari. Dan ini yang membuat psikismu nanti kokoh. Loh Om, kabeh sudah bingung di sini koreksi tembus gini Om Iwan no. Enggak masih itu. Karena kita menang di psikis. Kita ini sudah di bawah, mentalmu itu sudah terjaga. Kita menjaga dari bawah. Hingga momentum seperti ini, Om ada koreksi atau enggak buat jual? Enggak apa-apa. Biarkan ilmu itu maksudnya gini, saya melihat semua koreksi ini masih ada barang loh Om. Iya enggak apa-apa. Karena di situ ada kandungan ilmu yang harus kita pelajari. Saya lebih baik melihat semua momentum untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu ilmu. Tujuannya itu. Om, ini BTC bakal koreksi lagi. Bagus enggak all in BTC? Tok all in iki piye? Kowe all in saat iki ya gini. Iki katanya TikTok iki dari kemarin loh. Tanya terus iki.
ini sudah tinggi, yang pasti gitu ya, sudah tinggi. Kalau beli all in, tujuannya jangan untuk long term, ya. Tujuannya satu, jangan untuk long term. Telat gabung om, baru pulang dari Bandung Semarang. Oh gitu, ya, tidak apa-apa bro Andy. Jadi ini sudah ketinggian. Jadi kalau mau beli, ya cuman ada satu kali FOMO dan setelah itu tumbang. Tapi FOMO-nya yang terakhir itu sehebat apa? Tak kasih tahu ya. Jangan dipikir satu kali FOMO ini ecek-ecek. Enggak, nih tak bukain. Jadi last FOMO ini kan last FOMO. Momentumnya seperti apa sih om? Ini momentumnya cuman di sini ya. Ini koreksinya kan seperti ini tuh. Kita sedang di sini. Dan momentum FOMO-nya itu cuman sebentar. Ini kalau teman-teman perhatikan ini 11 Juni sampai 26 Juni. Itu 17 hari. Dan kenaikan yang dihasilkan dari 17 hari itu berapa? Ini 7.460 naik menjadi 14.000. Berarti 90%. Jadi kalau saat ini 26 atau 27.000, 26 ya kemarin ya, 26.000 ya. Ya kita hapus ya. Wes mudeng ya ini ya 3 poin ya. Jadi kalau ini naik sampai 48.000 dari 27, ini ndak, thank you Bro Gabriel. Ini ndak terlalu hebat sekali sebetulnya teman-teman. Jadi kalau 26.800 ini 26 berapa ya? 26.000 lah ya. Naik menjadi 48.000 ini ndak spesial. Ini standar. Karena belum ada 90%. Harusnya seberapa om? Harusnya segini 51.800. Gitu ya. Lah, soal keputusan beli all in, meh setengah, meh 30, meh 40 itu terserah kamu. Intinya saya cuma menjelaskan berdasarkan apa yang saya lihat, gitu ya. Soal itu biar TikTok tidak tanya terus. Kita ini takon terus, tapi kita ora tuku-tuku. Thank you Bro Sebastian. Kita ini TikTok itu sing itu toh tanya 200 juta ini tuh kayak apa? Lah 200 juta ini duit kabeh sih apa ora? Aduh asem tenan kok ya. Mas aku ya wingi wis dijawab saya takon meneh. Ya Bro Adi. Aku udah gili ya kita ngone padha wae wingi ya kita malam om ya malam. Bakal koreksi ke Pak iki meneh bakal koreksi ke berapa? Sembuh wis. Thank you Bro Elit. Update kamera om biar lebih jelas ya. Kamera nih iki padahal wis Samsung ya. Emang kudune itu sih iPhone sih. Ora tuku-tuku. Pas aku bendino dia nakoni asem tenan nak. Pakai screen record om di PC. Lah ya aku kira mudeng ya. Carane iki piye? Screen record iki piye? Gaptek aku yang ngono-ngono iki gaptek. Jadi gitu ya teman-teman, ini plus dari FOMO. Pesan saya ulangin kembali pesan saya teman-teman. Nanti kalau momentum itu terjadi sangat cepat, areanya sampai berapa? Om, naiknya 36.500. Ya tetap take profit margin dulu kalau sudah ada toyib. Selama dia ada toyib, tetap take profit margin. Nanti 42
ternyata ndak di 36 42 Om. Toyibnya take profit lagi di depan ya. Jadi nanti biar itu kita kan ndak ngerti 42 atau 48 kan belum. Tuku kamera. Ya amin. Gitu ya. Cukup ya. Ini sudah cukup ya. Cukup belum? Ini wis 1 jam. Lah kuwi jadi mel. Aduh. Cukup ya, sudah cukup ya. Yang penting sudah tahu intisarinya, jadi bisa buat besok kita bisa istirahat lagi. Makasih ya buat semuanya. Iya, sudah 1 jam ini Bunda. Iya, cukup ya. Oh, nembe mlebu Bunda iki. Waduh. Udah 1 jam lebih, Bunda. Makasih. Iya, sudah dari 1 jam ini sudah. Enggak apa-apa ya. Gitu ya. Matur suwun ya semuanya. Terima kasih. Tetap naik ya. Intinya naik, tunggu aja momentumnya sama. Koinnya sama seperti kemarin sebetulnya. Cuman tunggu serentak naik aja. Makasih Bro Sebastian, Bro Lasno, Bang Ar, Bunda Ira, Hadi, Bang Rum, Seneng Bapak Elit Global, Bro Gabriel, ya, Fadila, HW, Riz. Loh, Pak Edi ono to mau menang wae. Pak Edi ya. Sama Happy Toel, Bro Edi Sunawan. Nah ini Ponic Beauty, Pras, Gandhi, Bro Gandhi, Bro Oka, ya. Alvarosa, Bro Coco, Bang Dwi ya, pemecah, Bro Arci, Bang Yoyo, ya, Bro Andy, Pika, Bang Dwi, Bang Drev, bacane piye to iki? Drev. Ya, Pika ya. Sama yang lain Bunda Ira. Ya, Rai, ya. Oke. Oh ya, Rai. Ya. Untuk semua yang tidak biasa sebutkan satu-satu. Oke. Sehat selalu, take profit selalu. Indonesia suka ilmu. Terima kasih buat semuanya. Semoga take profit semua. Ya. God bless you all.